أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hadiah puji kepada almarhumah keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita sering mendoakan mereka ahli kubur, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan kita yang hadir, insya Allah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat. Alhamdulillah, kita tadi memasuki tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita upayakan supaya kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita diusahakan supaya kita mengikuti Rasulullah SAW di dalam kegiatan yang berkaitan dengan ubudiyah beramal, ya. Dan orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah kenikmatan dari Allah, sebagaimana keterangan dalam surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, syaratnya kita mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka, yaitu minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, dan juga para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman yang terbaik di dalam surga, ya. Jadi apabila kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah pada mereka, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan itulah teman-teman yang terbaik dalam surga. Mudah-mudahan kita dalam surga bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Syaratnya kita harus mentaati Allah dan Rasulnya. Memang berat, ya, kecuali orang-orang yang sudah terpilih mentaati Allah dan Rasulnya. Yang penting kita
dalam melaksanakan ibadah, ya. Dan terdapat dalam hadis, qala Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh ia telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, barang siapa yang cinta kepadaku, maka adalah dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, dia cinta terhadap sunnahnya. Setiap kesunahan dia laksanakan. Yang terkecil dia melaksanakan ibadah yang terkecil, pakai siwak, pakai sorban. Ya, ini yang terkecil, ya. Jadi bukan sok-sokan ya, pakai sorban, bukan sok-sokan, ini sunnah, ya. Jadi pahala luar biasa. Pakai siwak, rokatan yang disiwakin khairun min sab'ina rokatan yang gak disiwakin. Sholat 2 rakaat pakai siwak, masuk gila sebelum sholat, ya. Kalau ada pakai kayu awet, kayu siwak, 2 rakaat pakai siwak, pahalanya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, kita sebelum sholat masuk gigi, ya, masuk penting, ya. Jadi menyigarkan, dan kiri kanan kita pun harus segar, ya. Apabila kita sholat misalnya punten terus makan petel jengkol, termasuk gigi kesian yang sebelah kanan sebelah kiri, ya, bau gitu. Nah, sunat, ya, gosok gigi atau siwak double, ya. Kalau kita double karena pakai sikat gigi atau pakai siwak, ya, itu sebagian daripada sunat Nabi. Dan barang siapa yang sering melaksanakan sunat, qobliyah ba'diyah, ya, sholat yang sunat, puasa sunat, terus infak yang sunat, semua yang sunat kita kerjakan, ya. Dari mulai yang terkecil kita keluar mandi baca doa, bangun tidur baca doa, sebelum tidur baca doa, itu kesunahan yang mudah kita melaksanakannya. Maka apabila kita terbiasa dengan sunnah Nabi, berarti kita mencintai Nabi. Dan barang siapa yang cinta pada Nabi, dia akan bersama Nabi nanti dalam surga, ya. Dan orang yang cinta kepada Allah, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Sebagaimana keterangan, man ahabba ta'ala aktsara dzikruhu wa tamratuhu ayyukarallahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilahul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi. Wa yukrimu bi ru'yati jamalihi. Wa man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara minas sholati alaihi wa tamratuhu al-wusulu ila syafa'atihi wa sufatihi fil jannah, ya. Jadi barang siapa man ahabba ta'ala, barang siapa yang cinta pada Allah, aktsara dzikru, dia banyak berzikir menyebut nama Allah. Wa tamratuhu, dan hasilnya orang yang banyak berzikir pada Allah, hasilnya ayat qulullahu bi rahmati, Allah akan mengingat nama orang tersebut dengan rahmatnya. Bukan dia sendiri, orang tuanya pun dapat bagian, ya. Samping dirinya, ya, mendapatkan diingat, disebutkan namanya oleh Allah dengan rahmatnya, wa ghufranihi, dan juga ampunannya, wa yudkhilahul jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, ma'ambiyai, bersama para nabi, wa awliyai, bersama para wali, wa yukrimahu bi ru'yati jamali, dan dia diberi kehormatan bisa memandang zat Allah yang maha luar biasa sempurnanya. Nanti kita di dalam surga akan bertemu dengan Allah, ya, dalam keadaan Allah ridho, kita pun radhiyallahu anhu wa radu anhu, ya. Jadi apabila kita masuk ke dalam surga, kita akan bertemu dengan Allah, akan melihat zat Allah yang luar biasa, indahnya, sempurnanya. Itulah puncaknya kenikmatan apabila seorang ahli surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, jangan sampai kita ragu-ragu, kan. Tapi yang dibayangkan sekarang, ya, nanti saya masuk.
Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah setiap hari Jumat. Di sana ada hari yang puncaknya ketika ahli surga bertemu dengan Allah, Allah membaca surat Ar-Rahman. Itulah puncak kenikmatan apabila kita mendengarkan lantunan surat Ar-Rahman yang dibacakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang luar biasa, yang abadi selama-lamanya. Ya, kita akan bertemu lagi dengan sanak saudara kita yang masuk surga. Ya, insya Allah dengan orang tua kita, ya, dengan kerabat kita, dengan teman kita akan saling kunjung mengunjungi. Ya, jadi di surga itu walaupun beda tingkatannya, beda kelas-kelasnya, tapi bisa saling mengunjungi. Asalkan sama-sama masuk ke dalam surga dengan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana semuanya serba muda, 30 tahun semuanya, nggak ada yang tua, semuanya sama. Dan tingginya 15 hasta, ya, 30 meter tingginya. Ya. Jadi orang-orang yang masuk surga tingginya itu 30 meter, 15 hasta. Satu hasta 2 meter, ya, jadi 30 meter puas, makan pun puas, ya, semua merasa puas. Dan juga lintah pun sama, tingginya 15 hasta, 30 meter, ya. Kenapa? Karena puas nanti di azabnya, di sisanya, ya. Kalau misalnya kecil sekali lempar langsung morat itu kan. Tapi kalau besar 30 hasta merasakan sakit luar biasa di sisa. Juga orang yang masuk surga makan pun kenikmatan luar biasa, ya, semuanya merasa nikmat. Dan di sana di surga tidak ada WC. Semuanya kalau kita makan dan minum menjadi keringat yang semerbak berwangi. Kalau misalnya di surga ada WC itu kan merasa jijik, itu nggak ada lagi, ya. Jadi semuanya orang-orang yang makan sepuas-puasnya, minum sepuas-puasnya akan menjadi keringat yang luar biasa wanginya, lebih wangi daripada minyak bisik yang paling mahal, ya. Wa man ahabba Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min sholati alaihi. Dan orang yang cinta kepada Nabi, dia banyak membaca sholawat kepada Nabi, ya. Ada ijazah dari Habib Umar Habib dan juga dari para habaib bahwa kalau bisa setiap malam membaca sholawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali, ya. Insya Allah akan mendapatkan syafaat Nabi dan akan masuk surga bersama dengan Nabi. Cuma syarat itu setiap malam 400 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ijazah dari para guru, ya, para habaib. Alhamdulillah diberikan ijazah, ya. Kita cuma ibadah yang ringan tapi pahala itu besar, yaitu baca sholawat kepada kami Nabi Muhammad SAW. Wasal waktu dan hasilnya orang yang banyak baca sholawat al-wusulu ila syafa'atihi, dia akan bisa sampai mendapatkan syafaatnya, wasuhbati fil jannah, dan akan menjadi teman Nabi dalam surga. Orang yang sering baca sholawat insya Allah akan menjadi teman Nabi di dalam surga, dekat dengan Nabi, ya. Oleh karena itu sekali lagi, ya, kita supaya benar-benar mencintai Nabi, perbanyak baca sholawat. Insya Allah amaliyahnya mudah, gampang, tapi pahala itu besar, ya. Semua malaikat-malaikat bersolawat kepada Nabi, semuanya, baik malaikat yang menanggung aras, malaikat-malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut, semuanya bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita lebih, ya, lebih merasa beruntunglah kita mempunyai seorang Nabi akhir zaman, tapi masuk surga paling duluan dibandingkan dengan umat lainnya. Yang pertama yang masuk surga Rasulullah SAW yang pulang putih surga, lalu diikuti oleh umat-umatnya, ya. Sedangkan umat yang lain, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud belakangan, ya. Kita duluan, kita menjadi umat yang terakhir tapi masuk surga
awam ya, sehingga kita mendapatkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang terakhir tapi masuk surganya awam, sehingga kita mendapatkan penghormatan dari para malaikat. Mudah-mudahan manfaat.